Selamat pagi suster, Bapak Ibu guru serta karyawan dan anak-anak yang terkasih. Sebelum memulai aktivitas kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Tetapi sebelumnya marilah kita nyanyikan lagu pembukaan Ave Maria. Yang dipilih Allah Bapa di surga untuk menghadirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersih putih, tiada bercela. Engkaulah Bunda kasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Baiklah anak-anak yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu, hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kiranya Tuhan berkatilah segala kegiatan kami pada pagi hari ini, hingga akhir nanti, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk suster kami, Suster Laurentin, yang sekarang masih dalam masa pemulihan. Kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu, agar beliau cepat segera pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Akhirnya ya Tuhan, segala doa, harapan dan pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah anak-anak yang terkasih, kita dengarkan Injil pada hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan Ia meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-Nya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu.
Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah,' dan terpecahlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, untuk renungan hari ini, sesungguhnya siapa saja berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iman kita akan Tuhan tidaklah sia-sia. Ia menjadi kekuatan yang maha dahsyat dalam perjalanan hidup kita. Ia mengarahkan kita pada jalan hidup yang benar. Dalam iman kita menemukan dasar untuk berharap, dan kita punya pegangan yang kokoh dalam mengarungi bahtera kehidupan kita. Nah, anak-anak, Yesus mengajak kita untuk teguh dalam iman. Keteguhan kita dalam iman akan Dia menjadi nyata dalam pilihan-pilihan sikap kita sehari-hari. Seperti memilih untuk tidak korupsi, tidak mencontek, memilih untuk tidak menggosip orang lain, memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong, dan masih banyak hal lagi. Marilah anak-anak kita berdoa. Tuhan,
Berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkannya. Dan sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah kami agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, untuk doa pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Baik anak-anak, untuk doa pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah gabung. Dan setelah ini nanti anak-anak akan belajar bersama Bapak Ibu Guru masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.